Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali secara virtual dalam agenda rutin Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bekerja sama dengan HISKI Komisariat UAD menyelenggarakan kegiatan kuliah umum bagi mahasiswa Prodi PBSI dan seluruh mahasiswa. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Profesor Dr. Aprinus Salam M. Hum, dosen Magister Sastra UGM. Selamat datang Pak Aprinus. Yang kami hormati Bapak Wahid Eko Purwanto MA selaku Sekretaris Prodi PBSI. Seterusnya Ibu Fitri Merawati MA selaku moderator pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu dosen yang bergabung dan seterusnya mahasiswa PBSI yang kami banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sudah kehadiran beliau, Bapak Profesor Aprinus Salam yang akan berbagi kepada kita semua berkaitan dengan sastra wayang. Mengapa topik ini kami angkat? Karena ini tidak termasuk dalam bagian secara khusus dalam mata kuliah di PBSI, namun kita mempelajari dan mengenalinya dalam mata kuliah sastra secara umum, lebih sastra lama dan sebagainya seperti itu. Nah, tentu teman-teman PBSI juga yang khususnya di semester 6 yang sedang meraba-raba mencari kajian penelitian sastra apa yang juga relevan dan dekat dengan keilmuan teman-teman semua, dan ini kita harap bisa menjadi salah satu topik menarik, membuka wawasan teman-teman juga bahwa banyak hal yang bisa dikaji dari sudut pandang beberapa perspektif teori sastra lainnya termasuk sastra wayang. Baik, untuk membuka kegiatan kita hari ini sudah hadir juga Bapak Wahid Eko Purwanto. Kami mohonkan dapat memberikan sambutan sekaligus membuka kuliah umum pada siang hari ini. Kepada Pak Wahid dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Aprinus Salam M. Hum. Yang saya hormati Bu Yosi sebagai Ketua HISKI UAD, dan kemudian ada Mbak Fitri, Bu Fitri Mirawati MA, dan Bapak Ibu dosen yang lain, serta Mas Mbak mahasiswa PBSI FKIP UAD. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama dengan Prof. Aprinus dengan tema kuliah umum kita adalah sastra wayang. Kuliah umum yang kali ini diselenggarakan oleh PBSI kerjasama dengan HISKI UAD. Alhamdulillah, Mas Mbak, kita mendapatkan tamu yang istimewa pada siang hari ini. Jadi Bu Yosi itu dulu mahasiswanya Prof. Aprinus, Mbak Fitri mahasiswanya Prof. Aprinus, dan saya juga mahasiswanya Prof. Aprinus di Pasca Sarjana. Jadi ini adalah mbah guru kita semuanya. Guru besar dari UGM begitu. Oke, terima kasih Prof. Aprinus. Yang baik, kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah meridhai kita, merahmati kita semuanya, dan berikan kita berbagai macam nikmat, utamanya sehat walafiat, rezeki yang berlimpah, dan nikmat iman Islam. Baik, yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, kaum muslim muslimat, mukmin dan mukminat, hingga kelak sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya kepada Prof. Aprinus, kami mohon ilmu dari panjenengan untuk diberikan kepada kami semuanya. Selanjutnya, ini sambutan saya cukupkan, saya berikan kembali kepada Bu Yosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahid Eko Purwanto yang telah memberikan sambutan dan telah membuka kegiatan siang hari ini. Langsung saja bersama kita sudah siap Ibu dosen cantik kita, Ibu Fitri Perawati MA yang akan memandu kuliah umum hari ini. Kepada Ibu Fitri Perawati dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Yosi Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Profesor Dr. Aprinus Salam yang selalu kami banggakan gitu ya. Kemana-mana selalu bangga, ini saya nih muridnya
Prof. Aprinus gitu ya. Selanjutnya kami sampaikan juga hormat kepada Pak Wahid Eko Purwanto mewakili dari Kaprodi dan Ibu Yosi Wulandari selaku MC beserta rekan-rekan mahasiswa yang pastinya pada kesempatan kali ini menjadi kesempatan yang luar biasa karena kita ketemu langsung dengan ahlinya, jadi nanti bisa gitu ya unek-unek atau segala hal keingintahuan dari rekan-rekan mahasiswa ini bisa langsung disampaikan kepada Prof. Aprinus. Saya selaku moderator izinkan untuk membacakan sekilas gitu ya, singkat saja biodata dari Prof. Aprinus karena biodatanya panjang sekali dan kalau teman-teman mungkin yang lain ingin tahu bisa tuh langsung cari di Google langsung ketemu gitu ya betapa banyak karya-karya beliau. Nah ini hanya kita rangkum sedikit sekali. Jadi Prof. Aprinus ini beliau dosen di Magister Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ada banyak karya-karya beliau, beberapa karya buku diantaranya misalnya ada Sastra Populer Indonesia Pendekatan Sosiologis, kemudian ada Sosiologi Kehidupan, Fragmen-fragmen Teoretik, lalu ada juga Pahlawan dan Pecundang Militer dalam Novel-novel Indonesia, dan juga ada Sastra, Negara, dan Politik gitu. Beberapa karya beliau di UAD sering kami singgung, Prof, ketika kami mengampu khususnya mata kuliah sejarah sastra seperti itu ya. Jadi bahwa sebuah karya itu ternyata akan saling terkait dengan kondisi zamannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, nanti Prof. Aprinus tentu saja akan memberikan wacana tentang sastra wayang yang mungkin bagi beberapa rekan-rekan mahasiswa khususnya ini masih menjadi sesuatu yang asing, unik, dan pastinya juga membuat penasaran begitu, Prof. Nah, apakah sastra wayang ini nanti kaitannya dengan sebuah pertunjukan wayang, ataukah sastra wayang ini terkait dengan story atau cerita di dalam pewayangan, atau justru ini menjadi satu proses alih wahana, atau seperti apa sebenarnya sastra wayang ini? Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung simak apa yang akan dijadikan wacana yang akan disampaikan oleh Prof. Aprinus. Langsung saja nggih Prof, kepada Prof. Aprinus disilakan. Monggo. Matur nuwun Mbak Fitri, izin saya share screen ya. Yes, monggo Prof. Baik, sudah Prof. Oke. Oke. Ini ceritanya sebetulnya nanti ini untuk semacam apa catatan editorial sastra wayang. Jadi HISKI akan menyelenggarakan semacam apa penerbitan buku gitu. Tulisan-tulisan tentang sastra wayang. Nah, saya dalam posisi editorial sebetulnya. Jadi tulisan atau hal yang ingin saya diskusikan itu catatan saya membuat dalam tanda petik semacam artikel, tapi frame-nya editorial ya, editorial. Jadi itu yang mau saya bacakan pelan-pelan saja, pelan-pelan. Apakah sudah cukup terbaca, Mbak Fitri? Iya, cukup terbaca, Prof. Oke. Jadi saya mulai dari banyak pertanyaan, makanya judulnya juga mau kemana kajian sastra wayang. Jadi salah satu ruang besar kajian sastra di Indonesia tentulah sastra wayang. Jadi melihat animo peneliti tentang sastra wayang, pertanyaannya adalah mau kemana kajian sastra wayang. Jadi ada di tempat-tempat tertentu akan saya baca dengan cepat, tapi ada yang di tempat-tempat tertentu mungkin saya sedikit memberikan penjelasan ya. Nah, di bagian ini saya akan membacakan dengan cepat apa masalah dan bagaimana menghadirkan masalah dalam kajian sastra wayang. Terkait dengan masalah tersebut, bagaimana memilih teori yang relevan, apa yang sedang dijelaskan. Nah, kadang-kadang kita itu cuma membuat artikel itu seperti memproduksi artikel, mereproduksi seolah-olah nulis padahal sebetulnya cuma mereproduksi. Jadi kadang-kadang
apa sih dan ngapain kita mempersoalkan sesuatu, itu yang kita tuh sedang menjelaskan apa ya, kadang-kadang seolah-olah cuma karena terjebak dengan rutinitas, kita nggak tahu di mana medan masalah yang kita coba jelaskan. Apa tujuan, apa filosofi, ideologi, dan metodologi kajian sastra wayang yang coba sedang dielaborasi. Nah, jadi frame-nya ini frame editorial sebetulnya. Tulisannya baru editorial sudah 4.600 kata, bahkan data-data tulisan di buku Hizki yang belum masuk, yang belum masuk malah kayak Mbak Yosi ikut nulis itu belum masuk aja sudah segitu. Nanti mungkin kalau sudah saya masukkan data-data tulisan teman-teman yang di Hizki itu, mungkin tulisannya bisa jadi sangat panjang mungkin. Terus siapa penyuara sastra wayang, akan kemana kajian sastra wayang membawa masyarakat yang mana, akan kemana masyarakat membawa sastra wayang, imajinasi apa yang digelorakan, tafsir yang mana yang perlu mendapat perhatian, dari siapa, untuk apa. Kadang-kadang hal-hal seperti itu nggak terlalu kita pikirkan situasi dan kondisinya ya. Dan ujungnya mau kemana kajian sastra wayang. Bagaimana mengklarifikasi simpang siurnya pendapat tentang sastra wayang yang mana. Nah itu repot juga. Tadi Mbak Yosi sudah menyinggung sedikit. Pertanyaan di atas mungkin hanya sedikit pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan apa yang terjadi dengan kajian sastra wayang. Tentu masih banyak pertanyaan lain yang perlu mendapat perhatian lebih jauh. Bagaimana sastra wayang merupakan kajian yang sangat penting. Nah, jadi saya akan menandai beberapa hal. Ini kajian sastra wayang ini menjadi kajian yang sangat penting. Ini. Hal tersebut disebabkan jangan-jangan sastra wayang bisa menjadi sesuatu yang khas Indonesia dalam tanda petik ya, atau paling tidak sesuatu yang khas bagi masyarakat yang memiliki wayang. Tulisan yang tidak panjang ini tentu tidak dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan di atas. Tulisan ini merupakan ajakan renungan bersama untuk menempatkan bagaimana objek formal dalam sastra wayang bekerja, terkait bagaimana mendapatkan masalah, bagaimana memilih teori dalam membantu analisis dan tafsir, serta bagaimana sesuatu kesimpulan dimungkinkan. Nah ini saya membedakan pengertian sastra wayang dengan sastra yang lain, karena sekarang banyak istilah-istilah ya, sastra pariwisata, sastra maritim, sastra rempah, dan seterusnya. Saya ingin mengatakan bahwa sastra maritim, sastra horor, sastra rempah bisa menjadi bagian dari sastra wayang. Jadi sastra wayang justru betul-betul bisa memayungi semua hal tentang kehidupan. Nah, sastra maritim misalnya atau sastra rempah itu semacam kriteria tertentu yang terkait dengan objek material yang berbicara tentang sastra rempah atau sastra yang secara langsung mempersoalkan sastra rempah. Maritim juga begitu. Tetapi di dalam sastra wayang ada persoalan maritim, ada persoalan rempah, ada persoalan-persoalan lain yang lebih kompleks gitu. Nah, kata wayang dalam sastra wayang adalah bayang-bayang ruang besar yang setara dengan ruang kehidupan manusia. Kalau toh dikecilkan nanti, nah itu tapi tergantung perspektifnya ya. Mungkin ruang itu bisa dikecilkan jika hal wayang yang dimaksud sebagai media atau cara bahkan semacam alat untuk memperlihatkan dan menghadirkan dunia wayang. Hal itu lebih semacam teknikalisasi dan spesialisasi persub ruang dalam kajian wayang. Nah, jadi masih bisa nanti saya jelaskan lebih lanjut gitu. Share screen-nya bergerak ya Mbak Fitri ya? Oke, bergerak Prof. Oke, bergerak. Sebagai perbandingan lagi, dunia wayang dan dunia rempah atau maritim tetap saja berbeda. Karena persoalan maritim dan rempah bisa menjadi bagian dari sastra wayang. Nah, jadi tadi sudah saya singgung, kesamaan antara sastra maritim atau sastra rempah dengan sastra wayang adalah justru pada ruang sastranya. Jadi sama-sama dikemas dalam bentuk sastra. Tetapi sastra wayang bisa memayungi itu semua. Istilah sastra wayang, saya menelisik sedikit,
tidak semata hadir sebagai tema, tetapi sebagai semesta simbolik yang membentuk horizon makna dalam teks ya. Posisi sastra wayang tidak hanya dapat disempitkan sebagai genre, melainkan sebagai struktur berpikir kultural yang menyelinap ke dalam berbagai bentuk ekspresi sastra, termasuk yang bertemakan maritim, rempah dan seterusnya. Ini saya hanya menyinggung buku Hiski karena ini keperluannya nanti catatan editorial untuk penerbitan buku Hiski yang mungkin juga bakal tebal ya. Jadi Mbak Yosi tahu itu buku sastra maritim, sastra rempah itu tebal-tebal bukunya, 1000 halaman itu, hampir 1000 halaman. Ini contoh-contoh yang saya kemukakan. Pada situasi lain, sejumlah sastrawan juga menulis wayang hanya sebagai cantelan mitologis dalam karyanya, seperti dalam Sri Sumara dan para priayi Umat Kayam, Burung-burung Manyar, karya Mangun Wijaya dan seterusnya. Ini cuma hal-hal berikutnya, buku tentang sastra wayang juga sudah ada, artikel-artikel banyak sekali ternyata. Yang saya ambil di sini tulisan Sapardi Djoko Damono, Dunia Perwayangan dalam Novel, bukunya Burhan Nurgiantoro, Transformasi Unsur Wayang dalam Fiksi Indonesia, maupun buku tulisan wayang dalam fiksi Indonesia. Ini bukunya masih mudah didapatkan hari ini. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kategori atau sejarahnya dulu, maaf. Karena besarnya dunia wayang, sastra wayang khususnya dunia pewayangan menjadi ajang perdebatan apakah wayang hanya merupakan turunan Ramayana atau Mahabharata. Yang ini paling banyak dipahami, tetapi sebenarnya pembagian sastra wayang itu bisa berdasarkan periode waktu ya, bukan lokasi ruang seperti yang dibangun oleh Ramayana atau Mahabharata. Ada yang meyakini sebetulnya ada yang disebut dengan wayang purwo atau wayang purba lah ya. Saya membahasakannya dalam bahasa Indonesia ya. Cerita-cerita dewa-dewi sampai zaman Parikesit gitu ya. Wayang Madya, wayang Gedog dan wayang Klitik. Ini rentang waktunya saya catat juga di situ. Mbak-mbak, mas-mas bisa membacanya sambil jalan gitu ya. Dengan demikian bisa saja dibuat kajian riset. Nah, makanya ini bahasa editorial ya. Bersama kembali nanti ke depan misalnya kajian berdasarkan satu konteks kultural, satu konteks diskurs tertentu ya. Misalnya sastra khusus membicarakan sastra wayang Ramayana atau sastra wayang Mahabharata, sastra wayang kulit dan seterusnya. Sastra wayang golek, ini kategori-kategori itu di bukunya Sri Mulyono dengan mudah bisa kita dapatkan. Nah, pembicaraan ini tidak menawarkan tafsir terhadap hal-hal internal dalam objek material sastra wayang. Pembicaraan di sini lebih sebagai pengantar untuk memahami dan menawarkan strategi analisis sastra wayang. Bagaimana menentukan objek formalnya dengan terlebih dahulu memahami keragaman kajian dan ruang lingkup sastra wayang. Apa dan bagaimana potensi-potensi persoalan yang dapat dieksplorasi dan diteliti, apa pendekatan teoritis yang relevan, apa pembacaan metode yang lebih mengenai sasaran, dan dengan demikian kajian diharapkan dapat bergerak ke arah pemaknaan yang lebih kontekstual, reflektif, dan kritis. Kemudian saya mengidentifikasi objek material. Mendengar, melihat, dan memahami hal wayang seperti berhadapan dengan dunia yang luas, seperti berhadapan dengan jagat semesta tersendiri. Hampir semua pelajaran tentang filsafat, moral, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya dapat ditemukan dalam wayang. Bahkan pelajaran tentang perang, kuliner, tata busana, dan lain-lain itu bisa kita dapatkan dari kajian-kajian tentang sastra wayang. Tentang sastra non-wayang juga bisa, tapi kita berbicara tentang sastra wayang ya. Wayang merekam bukan hanya nilai-nilai besar peradaban, melainkan juga detail kehidupan sehari-hari yang menjadi acuan karakter manusia dan masyarakat. Implikasinya orang dengan pola tika tertentu dinilai seperti koyok sengkuni ya, itu kalau di Jawa bisa tersinggung ya. Kalau dia ngerti sengkuni, kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Atau dia tuh Sri Kandi loh, Sri Kandi
kita lo itu, misalnya ada hal-hal seperti itu ya. Walaupun tentu saja banyak perubahan-perubahan tafsir ya. Dalam kesempatan ini saya tidak membicarakan segala perdebatan asal mula wayang dan bagaimana persebarannya. Kajian ini lebih menekankan bahwa adalah sebuah kenyataan jika sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal wayang, walaupun dengan derajat pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi tadi Mbak Yosi menyinggung, ya tidak menjadi mata kuliah khusus, tapi kadang-kadang disinggung karena ada sastra, banyak juga sastra Indonesia yang suka dengan wayang ya, Seno Gumira, Yanusa Nugroho, itu macam-macam, itu teman-teman yang hobi banget, Sujiwo Tejo, hobi banget itu kalau menulis novel, dia pasti dia mengambil kosmologi wayang ya, jadi dia novel-novelnya seperti itu. Namun khusus untuk masyarakat Jawa dapat dibayangkan jika wayang dan perwayangan merupakan sesuatu yang melekat baik secara sadar maupun sebagian tidak terlalu sadar ya, karena kadang-kadang dia namanya Bimo, tapi belum tentu juga orang itu tahu bahwa orang tuanya punya sejarah yang panjang sehingga memilih nama Bima misalnya. Pemilihan nama, kejadian-kejadian, kadang langsung atau tidak langsung seorang Jawa mengkaitkan dengan hal-hal wayang. Di Indonesia, ini ada sedikit perdebatan. Wayang telah dikenal pada masa Hindu Ramayana dan Mahabharata ya. Jadi ini ada di bukunya Hall. Ada yang banyak yang ngomong di Indonesia sudah ada wayang abad 4 ke 5 di Candi Gedong, di mana tuh daerah Bondo, di Kedu itu ya. Itu ada Gedong Songo, itu sudah bawaan Hindu gitu. Itu banyak cerita-cerita yang terkait dengan wayang sebetulnya. Tapi yang lebih banyak disepakati sebetulnya orang lebih banyak mengatakan bahwa wayang di Indonesia katanya atau di Jawa lebih seperti abad ke-9 gitulah dimulainya ya. Itu bisa dicek di bukunya Kasparis, Haryanto maupun Zoetmulder ya. Zoetmulder buku lama tapi yang saya punya, yang saya dapatkan dalam bentuk buku yang lebih baru ya. Tapi Mulyono, nah ini Mulyono ini salah satu buku yang paling banyak dikutip ya tentang sastra wayang, dan tulisan dia tentang sastra wayang banyak banget. Berpendapat jika wayang di Jawa atau sudah ada sebelum masa Hindu katanya. Ia berpendapat bahwa para agamawan Hindu menyebarkan agama Hindu dengan menggunakan wayang. Jadi ini bisa dicek juga bahwa di dalam beberapa hal si Hall juga agak setuju ya. Di buku Hall ini terkenal sekali kalau berbicara tentang kebudayaan Jawa, kebudayaan Indonesia. Nah, teman-teman peneliti, mahasiswa UAD, saya ingatkan sekarang, Anda harus mendapatkan buku Hall ini. Buku Hall, Zoetmulder, segala macam, Sri Mulyono. Kalau enggak, aduh, kadang-kadang banyak kajian-kajian cuma mendapatkan sepenggal-sepenggal kalimat di tulisan siapa gitu ya. Jadi eman-eman sebetulnya bisa dieksplorasi lebih jauh ya. Ada juga kemudian wayang mengalami, kalau bahasa saya, agamaisasi ya, khususnya islamisasi. Banyak yang percaya bahwa Wali Songo khususnya Sunan Kalijogo telah memodifikasi wayang untuk keperluan dakwah dan penyebaran agama Islam. Ini kajian ini banyak sekali. Mahasiswa IAIN senang sekali mengkaji bagian ini. Saya coba sempat survei beberapa artikel, ketemunya modifikasi Wali Songo khususnya Sunan Kalijaga, bagaimana dia menyebarkan Islam dan segala macam. Ini banyak sekali dan banyak dikerjakan peneliti-peneliti dan terutama mahasiswa-mahasiswa UIN. Nah, saya kalau di mahasiswa UGM kayaknya masih sedikit nih yang tertarik dengan hal-hal seperti ini. Mungkin kalau ditanyain ya ben urusannya mahasiswa IAIN deh ya, mungkin gitu ya. Aku nggak tahu kok mahasiswa di IAIN banyak sekali yang ngomong ini. Hal yang ingin disampaikan adalah bahwa patokan dan pedoman untuk mengatakan mana wayang yang dianggap pakem juga berbeda-beda gitu loh. Namun secara umum prinsip yang dianggap pakem adalah kehadiran wayang pakem yang dianggap dari masa lalu hingga masa modifikasi Sunan Kalijogo. Hal yang dimaksud dengan wayang pakem adalah bagaimana para nenek moyang atau leluhur kita
khususnya masyarakat Jawa membuat semacam blueprint ya, blueprint penokohan, alur, setting, peristiwa-peristiwa, motif-motif tertentu, gaya estetika, dan pada masanya, tema, dan berbagai hal intrinsik yang menjadi kelengkapan dan keutuhan satu cerita. Hal wayang itu telah selesai pada masanya, hingga memasuki abad ke-20, dan kemudian masyarakat Indonesia memasuki masa-masa modern. Kemudian masyarakat modern itulah yang kembali menampilkan, memperlihatkan, mempertontonkan, dan sebagian yang lain justru menulis ulang hal-hal wayang tersebut. Kemudian terbukti begitu banyak upaya-upaya penafsiran baru, modifikasi baru, baik dalam bentuk pertunjukan, dan terutama dalam pembicaraan ini ketika wayang ditulis dan diperlihatkan secara modern dalam karya sastra. Dengan demikian, kajian sastra wayang seperti akan dijelaskan kemudian adalah bagaimana kita melihat dan mengkaji seni wayang atau sastra wayang sebagai pergerakan antara yang dianggap pakem dan transformasinya. Jadi ruang kajian sastra wayang itu kebanyakan bergerak di antara ruang-ruang yang dianggap pakem, kemudian berbagai bentuk transformasinya. Keragaman kajian dan ragam ruang lingkup sastra wayang. Nah, ini yang menurut saya perlu agak disiplin ya, agak disiplin supaya tidak dicampur baurkan ya. Kajian sastra wayang sangat beragam, sebanyak unsur-unsur yang membangun dunia wayang. Kajian ini antara lain meliputi, bukan urutan ya, ini bukan urutan ya 1, 2 walaupun saya pakai nomor ya. Sejarah atau asal-usul wayang dan berbagai persebaran dan transformasinya, seharusnya itu menjadi satu perspektif dan berbasis objek material tertentu. Kemudian kajian tentang bahan dan bentuk, kajian bahan dan bentuk dulu ini bisa menjadi kajian tersendiri. Saya cenderung ingin mengatakan mungkin teman-teman arkeologi, teman-teman sejarah gitu ya, bisa mengakomodasi bagian ini gitu loh. Wayang sebagai seni pertunjukan dalam berbagai variannya termasuk filmisasi dan digitalisasi ya. Ini bisa teman-teman isi, teman-teman di kajian budaya bisa mengakomodasi ini sebetulnya karena perangkat teoritik dan metodologinya berbeda. Jadi bukan berarti kemudian mahasiswa sastra nggak boleh mengkaji wayang dalam film atau dalam bentuk-bentuk digital ya bisa, tetapi tentu saja perlu tambahan metodologis ya, perangkat-perangkat metodologis untuk mendukung bagaimana kita mengkaji wayang dalam bentuk seni pertunjukan atau dalam bentuk film, dalam bentuk hal-hal yang bersifat digitalisasi yang ini di teman-teman di HISKI untuk penerbitan sastra wayang itu objek material yang bersifat filmisasi dan digitalisasi ada beberapa. Jadi mungkin menarik ketemu di mana gitu di YouTube apa gitu, ini bisa dijadi objek material kajian. Kemudian wayang yang ditulis dalam dan secara verbal sastra. Nah sebetulnya saya memberi kuning ruang yang secara spesifik menjadi kajian mahasiswa sastra sebetulnya di ruang ini gitu loh. Bukan berarti kemudian yang lain tidak boleh, silakan kalau kita punya pengetahuan cukup tentang sejarah, punya pengetahuan cukup tentang arkeologi, tentang seni kriya, kalau hal itu terkait dengan pertunjukan ya, sejarah tentang bahan dan bentuk itu butuh keahlian khusus ya. Mahasiswa sastra perlu kalau tertarik ya perlu memperdalam juga gitu loh, perlu memperdalam. Juga kajian tentang dalang dan pendukungnya. Jadi ini terkait dengan satu pertunjukan, bisa saja kita meneliti soal dalangnya, soal kelengkapan-kelengkapan lain ya, seperti gamelan atau kerawitan yang mendukung pertunjukan, tentang sinden, bisa juga semuanya bisa. Wayang sebagai tradisi dan sastra lisan juga bisa. Kemudian kajian perbandingan antar objek material ya, itu bisa 1-2 kalau relevan dan kalau diperlukan. Dan yang paling sulit kadang-kadang kadang-kadang banyak kajian-kajian itu cuma semacam reportase ya, reportase, deskripsi,
hampir minim teori, analisis karena nggak punya frame analisis. Jadi ini pengalaman saya membaca artikel-artikel itu kebanyakan deskripsi, tidak ada kebaruan dalam perspektif maupun analisis ya. Ini karena sejauh yang kita cermati, kajian sastra wayang masih punya asumsi mengkaji sastra seperti sastra yang non wayang gitu loh. Jadi teori-teori yang dipakai juga teori-teori postkolonial, feminisme, naratologi seperti itu. Nah, sementara itu kajian berbasis objek formal juga beragam. Hal-hal tentang filsafat, moral, politik, sosial ekonomi, hukum, ideologi, dan karakterisasi, simbolisasi adalah kajian-kajian dalam perspektif formalnya. Objek formal bisa mengkaji semua hal terkait objek material. Objek material bisa berupa segala bentuk teks, narasi, tokoh, alur, setting ya. Ini sudah sangat intrinsik sebetulnya. Simbol sehingga sudah sangat internal, bukan intrinsik, internal ya. Sehingga cerita yang berasal dari atau terinspirasi oleh dunia wayang dan diekspresikan melalui medium sastra, baik prosa, puisi maupun drama. Ini kajian-kajian seperti itu banyak. Saya juga belum lama, mungkin hampir 2 tahun yang lalu juga menjadi tim promotor riset-riset tentang sastra wayang ya. Bagaimana terutama Rahwana ditafsirkan ulang ya, dan kajiannya saya kira menarik sekali. Tapi yang ingin saya garis bawahi, kalau dicampur-campur di objek materialnya, objek formalnya biasanya secara paradigmatik dan metodologis akan memperlihatkan ketidakkonsistenan. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu penguasaan terhadap formalitas perspektif tertentu itu tidak terlalu cukup lengkap, sehingga kadang-kadang tidak konsisten dalam mengeksplorasi analisis ya. Analisis kita itu kadang-kadang campur-campur nggak jelas gitu ya. Nah, ini banyak sekali ini. Jadi kadang-kadang nggak disiplin lah, kurang disiplin ya. Campuran pendekatan tanpa pemetaan yang jelas terhadap objek formal dapat menyebabkan tumpang tindih dalam analisis, kekaburan fokus, bahkan kerancuan epistemologis ya. Misalnya saja jika dalam satu kajian filsafat dan simbolisasi tokoh dipadukan tanpa batas teoritis yang ketat, maka pembacaan terhadap makna simbolis bisa dengan mudah tergelincir menjadi spekulatif ya, bahkan mungkin tidak cukup jelas ya posisi historisnya. Nah, saya akan ke tahap berikutnya. Sementara itu dalam perspektif, jadi bisa saja, saya baca saja. Mohon izin ya, mungkin saya akan membacakan agak tertib deh. Dari pembedaan tersebut, tidak semua hal menjadi kajian dalam ruang lingkup sastra wayang. Pembedaan tersebut bisa menjadi semacam spesialisasi kajian ya. Untuk mahasiswa peneliti yang memang secara paradigmatik kurikulumnya berbeda, sebetulnya menuntut pengetahuan yang bersifat arkeologis gitu, atau pengetahuan yang bersifat sejarah. Kalau kita nggak punya pengetahuan seperti itu, jangan mengambil objek material yang kita nggak cukup pengetahuannya tentang itu, jadi repot nanti malah. Jadi memang perlu ada lebih bagus kita menjadi spesialisasi tertentu yang tapi mendalam ya. Mahasiswa sastra dapat lebih fokus pada struktur naratif, estetika, hingga kajian sosiologi sastra sebagai kajian terhadap karya sastra wayang tentang wayang ya, baik secara keseluruhan ataupun sekedar cantelan mitologis dalam cerita modern. Nah, ini kalau mahasiswa antropologi, mahasiswa arkeo, mahasiswa sosiologi, sejarah, dia punya cara sendiri untuk menangani wayang, menangani kajian-kajian tentang wayang ya. Di kajian sastra wayang hanya salah satunya. Nah, saya masuk ke
ini contoh-contoh semua ya, bukti-bukti perlunya pembedaan dan spesialisasi dalam mengidentifikasi objek material maupun objek formal. Nah, seperti telah dijelaskan di atas, terdapat wayang yang dianggap pakem. Hal pakem memang menjadi perdebatan sendiri karena setiap lokal memiliki pakemnya sendiri-sendiri ya. Jadi ini saya sedang berpikir apa ada pakem yang disebut tunggal. Semua lokal yang berbeda-beda bisa menerima pakem tunggal itu. Tapi ternyata sulit ya. Kita tidak bisa memaksakan bahwa ada pakem yang dianggap tunggal dan universal ya. Karena setiap lokal-lokal punya pakemnya sendiri-sendiri. Jadi pakem dalam konteks Jogja tentu sedikit berbeda dengan Surakarta, Bali, Sunda, Melayu, dan seterusnya. Jadi ini soal pakem ya. Kadang-kadang ada yang pakem itu nggak boleh diganggu. Nah, nggak boleh diganggu. Ada yang boleh dong. Kita kan masyarakat sekarang sudah berkembang, kebutuhan sudah berbeda, kerangka berpikir teoritiknya juga berbeda, dan semua hal banyak yang perlu disesuaikan. Kemudian wayang direaktualisasikan kembali. Nah, itu perdebatan mana yang pakem dan tidak pakem itu kadang-kadang teman-teman yang fanatik dengan pakem itu nggak mau, nggak bisa. Kalau perlu kamu kajiannya untuk membuktikan sejauh mana kajian tadi berbeda dengan pakem. Misalnya hal-hal seperti itu masih menjadi persoalan juga kadang-kadang. Nah, peluang-peluang kajian di tingkat penokohan misalnya, di tingkat penokohannya. Jadi hal yang sedikit membedakan sastra wayang dan sastra pada umumnya bisa dilihat pada penokohan. Memang pada tataran psikologis dan sosiologis, tokoh-tokoh sebagai tokoh dalam karya sastra secara umum berdimensi psikologis dan sosiologis, yakni karakter tokoh yang dikategorikan sebagai kondisi psikologis dan sosiologis tertentu. Hal tersebut dikarenakan tokoh digambarkan sebagai sosok manusia, pada umumnya begitu, yang meliputi kondisi-kondisi kejiwaan dan sosial yang merepresentasikan situasi dan kondisi tokoh itu sendiri. Hal tersebut berbeda dengan tokoh-tokoh dalam sastra pewayangan. Nah, ini bedanya. Tokoh dalam sastra wayang lebih sering tidak hanya merepresentasikan situasi psikologis dan sosiologis, tetapi lebih dari itu tokoh dalam sastra wayang mewakili hal-hal simbolis dan mitologis tertentu. Artinya, masalah dalam sastra wayang terkait dengan sosok tokoh atau penokohan dapat dikembangkan sebagai model tersendiri karena membutuhkan pengetahuan tambahan terkait dengan hal-hal simbolis dan metodologis masyarakat pendukung wayang yang bersangkutan. Nah, maksudnya apa? Tokoh-tokoh dalam wayang itu sudah tersedia, semuanya sudah tersedia, nama-nama sudah tersedia. Jadi ini yang membedakan dengan sastra non wayang. Karakternya sudah tersedia, karakter dalam tanda petik yang dianggap pakem ya, dan juga simbolik jadinya sudah tersedia semua. Yudhistira itu karakternya seperti apa, secara simbolisasi seperti apa, Rahwana seperti apa, Sengkuni dan seterusnya. Jadi nama-nama bahkan sudah tersedia semua. Jadi kalau artinya apa? Kalau mau terjun dalam baik sebagai menulis sastra wayang maupun sebagai pengkaji, ya harus familiar dengan nama-nama tokoh yang sudah tersedia. Kalau tersedia, jadi kalau di sastra non wayang nama-nama kan bebas, nggak tersedia. Kalau di sastra wayang nama-nama sudah tersedia semua, karakter sudah tersedia dan seterusnya, termasuk karakter-karakter seperti Semar, Gareng, fungsi simboliknya bagaimana, filosofinya seperti apa, itu sudah tersedia semua. Gareng, Petro dan seterusnya. Jadi ada lagi nama-nama yang familiar untuk wayang Ramayana ya, tadi kalau itu di Mahabharata ya. Nah, masyarakat pendukung dan pencinta wayang pasti mengenal tokoh-tokoh tersebut.
hal yang membedakan dengan penokohan sastra pada umumnya karena sastra non-wayang tidak memiliki tokoh ikonik, tokoh indeksial maupun tokoh simbolik. Hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana sastra wayang mendekonstruksi, merekonstruksi atau mempermainkan kembali hal-hal simbolik dan metodologis, bahkan hal-hal yang terkait dengan karakter ya. Karakter. Jadi kalau pengalaman saya cerita ya, pengalaman ada saya bimbing disertasi tentang kajian tentang Rahwana. Jadi Rahwana itu ditafsirkan sebagai jauh lebih gentleman ya, gentleman dibandingkan Rama, sehingga muncul istilah dan saya senang dengan pernyataan ini. Kalau di dalam Rama katanya kepalanya satu, di dalam kepala yang satu ada 10 perempuan. Nah, di dalam Rahwana itu kepalanya 10. Di dalam kepala yang 10 ada 1 perempuan, hanya ada 1 perempuan. Nah, ini jadi jangan heran kemudian kalau generasi baru sekarang lebih suka sama Rahwana daripada Rama. Jadi gentleman dong, keren dong Rahwana. Wah, itu orang Pakem langsung marah itu. Gue kira ngerti apa-apa. Orang ngerti Rahwana, seneng karo Rahwana. Nah, ini kayak gini nih justru menjadi bagian yang menarik. Jadi generasi-generasi baru, termasuk menurut saya generasi Mbak Fitri ini pasti oh iya ya Rahwana ki ngono-ngono ya ketoke raksasa, tapi dia tidak menyentuh Sinta sampai dia karena tidak mendapatkan keikhlasan dari Sinta. Jadi dia memang seperti pingin mengancam dan macam-macam, tapi dia tidak menyentuh. Karena dia menunggu kesetiaan. Wah, bagi saya tuh gentle banget si Rahwana, itu ditafsirkan ulang. Nah, teman-teman yang Pakem pasti nggak terima. Tapi dunia terus berubah ya, jadi perdebatan tafsir seperti itu, reaktualisasi seperti itu memang menjadi pembicaraan tersendiri yang terus-menerus bisa dihidupkan ya. Ini contoh kasus perempuan dan segala macam, masih contoh-contoh. Saya pernah mengkaji puisi-puisi Gunawan Muhammad ya, seperti tokoh Gandari, Kunti, Sinta dan sebagainya. Dalam persetubuhan Kunti menjelang pembakaran Sinta, dan puisi Gandari Gunawan Muhammad menggambarkan Gandari dan Kunti sebagai sosok yang berkebalikan dari pakemnya. Gandari sebagai ibu yang setia dan penyayang, sebaliknya Kunti tidak bertanggung jawab atas anak yang bernama Karna. Sinta menjadi figur yang menjajaki kembali sistem simbolnya, mengubah cinta suci menjadi sesuatu yang menyakitkan, saling tidak percaya, dan berkonflik. Begitu juga tokoh Drupadi mendapatkan rekontekstualisasi yang kuat dalam cerpen Drupadi, karya Seno Gumira ya, kemudian juga cerpennya Putu Fajar Arcana dan seterusnya. Ini tafsir itu tafsir lah ya. Jadi tafsir pengarang, tafsir peneliti. Jadi kita mengeksplorasi apa yang dimaksud dengan tafsir pengarang dan ditafsirkan ulang. Nah, tafsir peneliti itu bingkainya kita punya perspektif ya. Kita punya perspektif. Perspektif itu biasanya yang membantu kita sejauh mana kita bisa menguasai teori-teori tertentu. Kemudian misalnya persoalan alur ya. Jadi alur bisa menjadi kajian tersendiri antara yang pakem dan yang carangan atau yang direaktualisasikan kembali, ditafsirkan bagaimana wayang ditafsirkan kembali. Pada tataran alur tampaknya tidak ada yang spesifik dari sastra wayang. Yang menarik adalah bahwa para pendukung dan pencinta sastra wayang pada umumnya telah mengenal alur sastra wayang pakem. Jadi alur pun sudah dikenali. Alur itu sudah dikenali. Kadang-kadang nggak sadar ya, tapi dia kenal alur. Jadi mungkin membandingkan alur itu juga menarik antara yang pakem dengan model-model yang ketika sastra wayang menafsirkan kembali tokoh-tokoh tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, dan bagaimana dia mengembangkan ceritanya dengan alur-alur yang spesifik ya.
Hal yang bisa dijadikan kajian dan sangat mungkin bisa menjadi model kajian khas sastra wayang adalah membandingkan antara alur wayang pakem dengan carangan. Misalnya loh ini, persoalannya bukan hanya membandingkan alur pada tataran teknis, tetapi lebih daripada itu adalah apa dan bagaimana permainan tafsir alur pada carangan tersebut dimungkinkan. Bagaimana situasi dan konteksnya, dan bagaimana menjelaskannya secara naratologis, secara psikologis, politis, sosiologis, dan seterusnya. Jadi kompleksitas. Jadi kita itu kadang-kadang terlalu besar kajiannya, sehingga seperti nggak kajian sastra lagi gitu loh. Ngomong filsafat macam-macam gitu, basis objek materialnya nggak jelas. Yang mana ini? Kita di basis objek material yang mana kita kaji? Ngomong filsafatnya entah kemana-mana, tapi basis objek materialnya nggak jelas. Ini mau bicara di ruang yang mana? Di ruang penokohan, di ruang alur. Kita sebetulnya ilmu sastra punya spesifikasi seperti itu ya, potensi kajian-kajian bersifat alur. Dan ini dua penjelasan berikutnya. Saya hanya memperlihatkan bahwa salah satu sekarang yang bisa dimanfaatkan, dan itu sekarang kajian-kajian naratologi berkembang luar biasa, itu juga untuk mengidentifikasi bagaimana membuktikan suara-suara misalnya. Misalnya ini ketika Seno menulis kitab omong kosong misalnya, ini dia mau menyuarakan siapa? Naratologi identik dengan pengarang atau tidak? Misalnya loh, pertanyaannya sederhana. Atau gimana? Bagaimana memvalidasi dalam tanda petik bahwa suara pengarang identik dengan narator misalnya, atau suara-suara siapa saja yang sedang disuarakan di dalam sastra wayang tadi. Nah, ini kajian-kajian naratologi bisa, kajian yang baktin, baktin juga bisa untuk menentukan suara-suara. Dia ada teori-teori yang canggih, yang disebut dengan teori dialogisme itu ya, itu bisa menentukan suara siapa yang sedang dieksplorasi lah oleh satu teks sastra tertentu, meminjam suara siapa, dia menyuarakan ketika dia menokohkan Semar, itu Semar siapa? Semar siapa ini? Atau Petro, atau sedang menyuarakan Arjuna gitu, ini Arjuna yang mana? Nah, jadi Arjuna pakem, Arjuna orang Jawa, Arjuna yang politis, Arjuna yang playboy, ya, dalam tanda petik Arjuna yang mana? Identifikasi itu sebetulnya diam-diam membuat kajian kita lebih dalam gitu loh. Ada temuan-temuan yang spesifik ketika kita mengeksplorasi terus-menerus di balik sosok simbolik maupun sosok-sosok yang bersifat mitologis ya. Karena kadang-kadang kita cuma berhenti, oh dia seorang selesai. Tapi untuk membuktikannya kita butuh perangkat kajian-kajian teoritik yang cukup dalam, sehingga banyak temuan-temuan yang baru ya. Ya itu yang kadang-kadang tidak cukup banyak dieksplorasi, karena jebakan-jebakan filosofisnya jauh lebih banyak. Jadi kajian wayang banyak, tapi kadang-kadang terlalu berfilsafat tanpa bingkai yang cukup jelas. Ini ngomongnya dalam ruang yang mana? Jadi ini kadang-kadang perlu, kalau saya menurut saya perlu supaya tidak hanya kadang-kadang terus seperti dibaca, wah filsafat tinggi ini, tapi ternyata nggak ada yang baru-baru juga gitu, nggak ada yang baru, cuma mereproduksi pakem atau kemungkinan membela satu carangan tertentu dan seterusnya, tapi bukan dalam orientasi untuk mengembangkan satu kajian yang spesifik sehingga ada temuan-temuan yang bisa kita dapatkan ya. Jadi ini kalau di naratologi saya cuma minjem bukunya Genet, walaupun itu buku lama, tapi buku-buku kajian naratologi sekarang baru-baru dan bagus-bagus dan lebih rinci, sangat rinci. Nanti mungkin kalau sudah, karena ini masih kebutuhannya untuk presentasi hari ini, nanti teman-teman saya juga ingin mendapat masukan gitu.
nanti juga ke depan mau saya tambahkan ada banyak kajian naratologi yang berkembang ya, dan sangat rinci. Dia bisa mendeteksi bahkan jenis genre yang mana sastra wayang ini. Jadi sastra wayang itu nanti ada sub-sub genre-nya, mengidentifikasi oh ini sastra wayang sejarah, sastra wayang apa, sastra wayang apa. Nah, jadi itu bisa diidentifikasi dengan kajian-kajian naratologi. Bisa mengkaitkan kemungkinan semacam kajian-kajian memakai teori-teori Gramsci, Jameson dan segala macam itu untuk membuktikan bagaimana pengarang misalnya dalam hal ini terhegemoni atau tidak. Kalau terhegemoni sebabnya apa, konteks historisnya seperti apa. Nah, ini perlu untuk membuktikan lebih jauh begitu dalamnya wayang hidup dalam masyarakat Indonesia ya secara umum dan mungkin secara khusus masyarakat Jawa. Itu saya teruskan misalnya, nah potensi kajian setting. Kita itu kan kadang-kadang kayak ngomong setting terus struktural lah, ya ini dia. Padahal kajian setting itu bisa lebih mendalam. Nah bahkan setting pun sudah tersedia. Para pengkaji, pendukung dan pencinta sastra wayang secara relatif mengenal hal-hal terkait dengan setting dalam sastra wayang. Meliputi latar tempat, waktu, bahkan berbagai peristiwa ya, baik sebagai sebab maupun sebagai akibat. Jadi setting-setting di dalam wayang itu sudah tersedia semua. Bagaimana kemudian dia dikonversi Indonesia itu seperti apa sih sekarang? Kan banyak tafsir itu. Akan banyak transformasi setting dalam berbagai turunan sastra wayang dari sastra wayang pakem ya. Setting Amarta, Astina, Alengka dan seterusnya banyak sekali dan sudah tersedia baik dalam pengertian geografis tapi juga setting tempat itu bisa mengandung makna-makna simbolik, mitologis, berlapis-lapis ya. Hanya ngomong soal tempat saja, lapis-lapis maknanya bisa berbeda-beda, bukan sekedar soal geografis ya. Tetapi dia juga mengandung tempat-tempat bernilai simbolik, bernilai mitologis, bernilai filosofis dan seterusnya. Nah, ini ya, kalau ini sudah tafsir. Saya kadang-kadang juga memperlihatkan tafsir. Amarta mewakili negara ideal, Hastina sebagai pusat kekuasaan dan ambivalensi politik, Alengka sebagai simbol nafsu dan kekuasaan yang mutlak dan seterusnya. Ketika sastra wayang diproduksi ulang dalam bentuk carangan atau ditransformasikan dalam karya sastra yang lain, setting-setting ini mengalami pergeseran baik secara fisik maupun makna ideologisnya. Jadi bahkan bisa saja ngomong soal setting ya. Kita tuh kadang-kadang pingin terlalu besar ngomongnya tapi serba sedikit, lebih bagus masuk ke satu celah tertentu tapi mendalam. Setting misalnya mencoba bagaimana transformasi setting antara wayang pakem dengan wayang carangan atau sastra wayang di Indonesia masa-masa modern, jadi bagaimana dia melihat ulang makna-makna setting tadi, tempat maupun waktu dan seterusnya. Jadi transformasi setting menjadi kajian penting karena di dalamnya dapat terbaca proses resituasi mitos dalam konteks kontemporer. Jadi ini misalnya dalam beberapa cerpen atau novel setting wayang dipindahkan ke kota-kota besar ya, dunia birokrasi atau bahkan dunia bawah tanah dan seterusnya. Jadi ini kasus-kasus dalam sastra modern kita bagaimana dia mentransformasikan mana-mana simbolis, mana-mana mitologis maupun hal-hal yang pragmatis ya. Dari wayang yang dalam tanda petik dianggap pakem kemudian ditransformasikan. Nah, kajian kita itu sebetulnya kompleksitasnya tinggi tetapi sekaligus menarik karena dia segala hal tentang wayang sudah tersedia. Ini yang membedakan dengan sastra non wayang. Sastra non wayang tidak tersedia kecuali dia mengambil mitologi wayang itu sendiri, mengambil mitologi Yunani,
mitologi di tempat-tempat lain dan seterusnya itu sangat mungkin. Tapi kalau wayang semuanya sudah tersedia. Nah, kemudian itu hal-hal yang bersifat setting. Nah, tema juga begitu. Bisa saja kita mengkaji tema, tapi bagaimana transformasi tema dari wayang-wayang yang mungkin hari-hari secara apa namanya, secara akademik atau secara pengetahuan umum, baik akademik maupun yang pengetahuan yang tidak akademik itu ada yang dianggap pakem, tetapi ada juga yang kemudian transformasi berdasarkan setting, berdasarkan alur, berdasarkan penokohan, sehingga temanya berubah. Temanya berubah. Pergeseran tema itu sebabnya apa? Kenapa orang perlu mentransformasikan karakter-karakter tertentu untuk kebutuhan tematik tertentu? Apa sebabnya? Apa yang memungkinkan? Situasi seperti apa yang membuat orang perlu berpikir baru tentang wayang? Ini penjelasan-penjelasan semua, biar saya cepat, mohon maaf, saya perlebatkan sedikit. Juga hal perspektif, di dalam kasus ini saya juga menjelaskan bahwa hampir semua teori-teori yang selama ini dipakai sebetulnya bisa. Cuma yang menarik, saya ingin menggarisbawahi, yang menarik adalah sastra wayang adalah proses-proses transformasi, reinterpretasi, menulis ulang sesuatu yang sudah tersedia, yang membedakan dengan sastra non-wayang, yang membedakan sastra non-wayang. Jadi istimewanya di situ, istimewanya. Jadi termasuk soal rahwana, semacam-macam ini tafsir semua, potensi konteks, nanti ada konteks internal, ada konteks eksternal, dan seterusnya. Saya kira menarik juga bagaimana menempatkan kajian kita dalam satu konteks tertentu, dan seterusnya. Ini sudah juga kalau lebih spesifik ada hal-hal yang bersifat metodologis ya, kajian-kajian yang bersifat apakah sinkronis, diakronis, itu bisa menjelaskan konteks sebetulnya. Ada yang kajian secara metodologi sekarang lebih kompleks ya untuk menjelaskan konteks ya. Ini catatan penutup. Nah, saya membacakan catatan penutup aja ya, cepat karena saya sudah banyak memakan waktu, mohon maaf ya. Kajian sastra wayang bukan hanya soal yang paling banyak dilakukan itu pertentangan antara di satu sisi mempertahankan tradisi, mempertahankan pelestarian tradisi atau pakem, tetapi juga pada perluasan horizon berpikir kebudayaan. Sastra wayang dengan kompleksitas simbolik, naratif, dan nilai historisnya menyimpan kekayaan intelektual yang perlu dikaji oleh peneliti sastra kontemporer. Menempatkan sastra wayang dalam ruang kajian yang lebih kritis, baik melalui pendekatan struktural, kultural, ideologis, maupun performatif ya, akan memperlihatkan bagaimana ia terus bertransformasi sebagai medan pergulatan nilai antara pakem dan transformasinya, antara masa lalu dan masa kini, antara yang sudah tersedia dan yang ditafsirkan. Dalam konteks ini penting bagi peneliti untuk tidak hanya memposisikan wayang sebagai objek yang eksotik. Kadang-kadang kita saking fanatiknya kita tidak bisa membuat jarak dengan wayang itu sendiri, sehingga kita hidup dalam dunia wayang sebagai agen-agen yang hidup ya, menjadi sosok-sosok tertentu seperti dianjurkan wayang. Ini yang dimaksud dengan karakterisasi mungkin ya, pembentukan karakter, tetapi sebagai teks yang hidup, yang aktif dalam proses tafsir dan negosiasi kultural. Dengan demikian pertanyaannya, mau kemana kajian sastra wayang? Bukan semata-mata soal arah metodologis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab intelektual dalam menempatkan warisan budaya kita bersama dalam peta wacana kebudayaan Indonesia yang lebih luas. Sastra wayang bukan
untuk dikurung dalam kerangka pakem semata, melainkan untuk dihidupkan dalam percakapan lintas zaman dan lintas disiplin. Tantangannya ke depan bukan hanya menemukan teori atau pendekatan yang tepat, tetapi juga bagaimana menjadikan kajian sastra wayang sebagai arena kreatif, reflektif, dan kritis dalam respon perubahan sosial, perubahan politik, dan budaya. Perubahan budaya. Nah, kira-kira itu yang masih mentah banget, karena saya nanti ke depan bahkan masih akan menambahkan data-data sesuai dengan tulisan yang akan diterbitkan oleh HISKI tadi. Jadi ada sekitar 42 tulisan, Mbak Fitri. Mas Yosi ikut itu, Mbak Yosi ikut nulis itu. Mbak Yosi nulis bagian apa ya? Dia pas. Ya, maaf Prof, ini sedang dengan beberapa dosen. Oke. Halo Bu Yosi. Sedang ini. Bu Yosi, halo. Mbak Yosi nulis apa besok di sastra wayangnya HISKI? Maaf, gimana Bu Fitri? Mbak Yosi ditanya sama Prof. Aprinus di HISKI itu nulis sastra wayang tentang apa? Saya ke ruangan dulu sebentar, nggak kedengeran. Maaf Prof, ini sudah ada berkumpul ini loh di depan. Oke. Oke, monggo bisa Gimana, dilanjutkan dulu. Mbak Yosi nulis tentang apa yang sastra wayang untuk HISKI itu? Oh, ini apa namanya, terkait dengan puisi asam garam, epos Ramayana dan Mahabharata dalam puisi asam garam, Prof. Karyanya siapa? Oke, saya mau ngambil ini bentar. Mau berhenti di sini. Nah, di bagian ini. Oke, silakan Mbak Fitri. Itu yang bisa saya sampaikan sementara. Mohon masukannya deh. Ya, bukan masukan Prof, kita mau tanya-tanya nih, mau kulik-kulik ke Prof Aprinus. Mbak, puisi asam garam tadi karya siapa? Prof tanya nih. Pasti tanya lagi. Imam Budi Santosa, Prof. Oh iya ya, Imam Budi. Oke. Baik, sudah terjawab ya, Prof. Judulnya itu Metafora Epos Ramayana Mahabharata dalam antologi puisi asam garam Imam Budi Santosa, Prof. Iya. Kemarin tuh nunggu masukan Prof, tapi kan pas salat Jumat saya sudah komentari Prof Novi. Oh ya. Ya, gitu, Prof. Ya baik, terima kasih Bu Yosi, Prof Aprinus. Mungkin rekan-rekan yang sudah bergabung, yang mungkin tadi juga sudah mulai mulai banyak hal yang ingin ditanyakan, karena ternyata ini juga sangat menarik gitu ya. Ada kekasan dari sastra wayang. Kalau dalam nulis sastra pada umumnya kan kita punya kebebasan begitu ya untuk menentukan tokoh, alur, setting gitu. Tapi dalam sastra wayang ternyata ada pakem-pakem yang memang berarti kita tuh harus punya wacana dulu gitu ya tentang pakem-pakem yang sudah ada gitu untuk bisa melakukan dekonstruksi mungkin atau melakukan rekonstruksi atau parodi dan lain-lain begitu. Monggo silahkan rekan-rekan yang akan bertanya bisa angkat tangan, raise hand, atau mungkin bisa langsung dibuka mikrofonnya. Silahkan, siapa? Kalau ada aja, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada saya yang pengen tanya, Prof. Oke. Oh, ini ada Prof, Mbak Iftitah Ulfiana. Mbak Titah, monggo silahkan. Dulu terima kasih Bu dan Prof atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya Prof, kebetulan saya sedang ada melakukan kajian terkait manuskrip kuno berupa serat lengkap, yaitu serat Kalilinggabu. Nah, pada serat itu terdapat halaman. Mohon maaf sebentar, Mbak Tita, di tempat saya kok kedengarannya kurang jelas. Apa Iya, mungkin pakai? Saya juga kurang jelas. Iya, mungkin pakai mikrofon atau ya.
Boleh di chat mungkin Bu Fitri kalau tidak jelas. Boleh kalau Saya mungkin izin ada. ganti device, Ibu. Oh ya, silahkan. Ya, apa sudah terdengar dengan jelas, Bu? Dah. Jelas, jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Izin bertanya, di kajian saya ini tuh terkait manuskrip kuno berupa serat lontar, serat Wali Lindon itu. Nah, pada naskah serat tersebut ada halaman ataupun teks yang terdapat visualisasi wayang, Prof. Bentuk-bentuk wayang juga pada bagian itu tuh sebenarnya berfungsi sebagai pengikat narasi pada serat untuk memahami narasi di dalam serat atau hanya sebagai ornamen simbolik saja. Begitu, Prof. Langsung Sudah? ya. Ya, monggo. Gimana? Sudah Mbak Iftitah? Sudah. Oh ya, baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Prof. Ya ini mungkin lebih pas untuk teman-teman kita yang filolog ya menjawabnya. Tapi kita ngikutilah dikit-dikit diskusinya gitu toh. Ya tergantung yang mau dikaji yang mana. Jadi karakter teks itu kan beda-beda ya. Ada yang visualnya itu ada yang mengikat dan sebagai frame yang menggambarkan teksnya, tapi bisa juga hanya sebagai ornamen gitu loh. Nah itu yang dikaji, justru dikaji. Jadi kan teori-teori tentang visual itu kan sekarang sudah banyak juga toh. Bagaimana apakah terkait dengan simbolisasi di ornamen itu mungkin ada rumah, pohon, hewan dan segala macam, ada tafsir-tafsir yang mungkin sebagai visualisasi teksnya, tapi bisa mungkin juga sendiri gitu loh. Nah itu filolog lebih bisa, saya bukan filolog tapi cuma dengar diskusinya ya, ikut-ikutan kalau kebetulan ada teman-teman diskusi itu. Jadi tergantung lah Mbak. Jadi yang penting kamu mau mempersoalkan yang mana. Kalau memang ornamen, buktikan ornamen. Kalau memang dia bagian yang mengikat teks, ya dibuktikan. Kan tinggal membuktikan saja. Jadi itu justru pertanyaan sebetulnya. Bukan ingin mengatakan bahwa oh ini mengikat teks, ada yang tersendiri. Tetapi kalau menurut saya pengalaman-pengalaman yang sekedar dengar diskusi teman-teman gitu ya, banyak hal-hal yang bersifat visual itu bagian yang relatif terkait dengan teksnya, jadi kira-kira itu. Baik, Prof. Mungkin saya izin tanya lagi terkait perkembangan visualisasinya itu untuk sastra wayang yang dituliskan pada manuskrip dan seni ukir seperti wayang kulit itu ada hubungan timbal baliknya nggak, Prof? Mungkin yang dituliskan di manuskrip merupakan proses adaptasi atau sublimasi yang lebih luas di budaya Jawa gitu. Semuanya kan serba mungkin, Mbak. Jadi pertanyaan Mbak Sabila ya. Mbak Tita, Prof. Pakai ganti refreshing. Mbak Tita, pertanyaan Mbak Tita itu justru itu yang kita buktikan. Jadi karena apa? Kasus-kasus di naskah lontar itu bisa berbeda-beda. Setiap kasus beda-beda. Jadi itu yang kita buktikan justru. Jadi saya tidak bisa mengatakan, oh ini terikat, ini dia lepas, ini dia bagian yang mencoba mempresentasikan secara visual antara teks dengan visualnya ya, teks verbalnya dengan visualnya. Kalau saya justru itu yang kita kaji gitu loh. Dengan asumsi sangat mungkin setiap lontar atau naskah-naskah kuno tadi itu dia punya kode-kode zaman yang berbeda-beda.
kode-kode zaman yang berbeda-beda. Atau bahkan zamannya bukan zaman yang universal ya, kode zaman lokal yang berbeda-beda. Jadi kita perlu punya pengetahuan tambahan, misalnya naskah lontarnya dari mana aslinya? Dari naskah Merapi Merbabu, Prof. Nah, Merapi Berbabu. Banyak loh Mbak sudahan kajian-kajian tentang itu. Jadi sudah ketemu belum? Sudah ketemu apa saja? Kajian-kajian Merapi Berbabu. Belum toh? Banyak kan dari filologinya sih, Prof. Memang sekarang ada kecenderungan, dulu kalau filolog agak konvensional, dia mencoba melihat kemungkinan naskah-naskah yang rusak itu, yang korup ya, untuk berimajinasi dengan teori dan metodologi tertentu untuk dimungkinkan melihat mana yang benar pada masanya tulisan awalnya gitu toh, tulisan awalnya. Tetapi kajian-kajian sekarang ternyata banyak juga lontar-lontar yang atau naskah-naskah kuno tadi yang mulai ada gambar-gambarnya, ada teorinya sendiri sekarang, teori-teori tentang itu. Nah, jadi dia itu kalau nanti butuh saya punya beberapa judul buku tentang itu. Nanti kalau bisa lewat Mbak Fitri atau Mbak siapa? Mbak Yosi, kalau sekedar judul-judul saya punya judul-judul bukunya. Nanti bisa saya informasikan. Tapi seharusnya Mbak siapa tadi Mbak siapa? Iftitah, Prof. Seharusnya punya. Nanti kita cek. Dan ini salah satu yang memang korpus Merapi Berbabu itu banyak ya, dan itu menarik saya kira. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas jawabannya. Baik, Ya, terima kasih. nanti bisa diskusi lebih jauh dengan teman-teman yang ahli di bidang itu ya, karena spesialisasi saya memang bukan filologi, cuma ikut-ikutan dengar-dengar aja sih. Nah, jadi pengetahuan saya masih agak umum di bagian itu, tapi di bagian objek formal yang lain mungkin saya bisa menjelaskan lebih leluasa lah. Baik, Bu Fitri, saya boleh tanya tidak? Oh, Saya boleh. boleh nanya. Boleh. Mbak Tita sudah ya tadi. Ini ada Bu Yosi, Pak. Ya, Bu Yosi mau bertanya, silakan. Ya, jadi salah satu misi ngundang Prof Afinus karena kemarin tidak bisa bertanya sama beliau. Oke. Baik, terima kasih Bu Fitri. Prof, saya izin bertanya berkaitan dengan judul yang kami buat. Saya dengan Pak Wahid itu kan menulis terkait dengan, belum jadi Prof kan masih hasil pembacaan awal itu terkait metafora epos Ramayana Mahabharata dalam antologi puisi Asam Garam Imam Budi Santosa. Nah, dalam penulisan ini kami bertujuan kan menganalisis proses aliwahana, karena topik yang saya ambil itu kan aliwahana ya Prof. Menganalisis proses aliwahana dari epos klasik ke dalam puisi modern. Kemudian mengidentifikasi strategi dan makna baru dalam puisi Asam Garam itu. Nah, kemarin saya itu menyampaikan bahwa dari hasil yang kami tulis itu tentu ada implikasi dan potensinya. Saya mau bertanya dan minta arahannya Prof, apakah perlu sampai poin itu kami uraikan atau cukup kepada poin tadi saja yang menganalisis proses aliwahananya dan mengidentifikasi strategi dan makna baru dalam puisi tersebut. Karena ketika kemarin saya ditanyakan apakah Mbak Yosi sampai membahas aliwahana proses digitalisasinya, tidak, saya cuma bentuk tawaran akhir dari proses analisis ini bahwa saya berpikir dengan adanya proses aliwahana yang ada dalam antologi ini, maka akan sangat memungkinkan ada bentuk-bentuk aliwahana potensi-potensi digital, ilustrasi wayang yang di audio puisikan, ada aplikasi puisi berbasis AR atau VR, dan yang lainnya Prof. Gitu kemarin ada di bagian akhir sesi presentasi saya. Kemarin dipertanyakan itu dan saya masih bingung, saya berpikir saya hanya fokus ke tujuan tadi saja sebenarnya tulisan saya gitu Prof. Mohon masukannya Prof, terima kasih. Yang aku mau tanya metafora siapa ini? Metafora yang mana ini? Iya, saya kan nyebutnya metamorfosa epos Ramayana dan Mahabharata. Metafora apa metamorfosa? Metamorfosa. Metamorfosa epos Ramayana dan epos Ramayana Mahabharata.
dalam puisi Asam Garam, dalam antologi puisi Asam Garam Imam Budi Santosa, Prof, gitu, Prof. Alih wahananya dari mana ke mana? Dari epos klasik ke puisi modern, Prof. Itu kan bentuk kan ada epos klasik ya kan, Prof, ceritanya kan oleh Imam Budi Santosa kan menjadi sebuah puisi modern gitu, Prof. Enggak, kalau alih wahana tadi dari Ramayana ke puisi gitu maksudnya. Iya. Terus yang ditanyai Prof Novi apa? Kemarin mengenai aliwan, kan saya menulis di bagian sesi akhir itu presentasi saya mungkin yang rancu ya, Prof. Saya menulisnya dari hasil analisis ini menurut saya untuk kedepannya proses aliwahana ini bisa berkembang dalam bentuk media alternatif edukasi sastra yang lain, sastra budaya, bentuk audio puisi gitu loh, Prof. Apapun itu tidak perlu saya sampaikan ya, Prof. Nggak perlu, malah bingungi nanti. Iya, baik. Berarti Nggak, fokusnya aku tertarik misalnya. ya. Kita masuk ke unsur-unsur yang membangun, yang dimetamorfosakan. Yang dimetamorfosakan itu apa? Iya. Yang dimetamorfosakan itu. Metamorfosa di tataran apa? Di tataran datanya dari Ramayana atau dari Mahabharata itu yang dimetamorfosakan dalam puisinya itu apa? Yang dimetamorfosakan. Ini kan yang mau jadi bahan kajian kami nanti ya, Prof. Kita belum mendata semua ya, Prof. Kita cuma menemukan bahwa di situ di dalam kumpulan puisinya itu kita menemukan ada 40 puisi bertema Ramayana, 60-nya itu Mahabharata. Saya cuma baru kelompokin itu, Prof. Belum sampai yang analisis, jadi belum bisa menjawab bentuk metamorfosanya. Nah, itu aku yang mau pingin tahu. Iya, berarti selesaikan nulis dulu ya, Prof. Kita berpikir yang dimetamorfosakan itu apa? Yang dari Ramayana ke dalam puisinya. Itu yang penting dulu. Iya. Artinya data kita dua. Iya. Data Ramayana atau data Mahabharata, kemudian dia dimetamorfosakan ke dalam puisi modern. Misalnya metamorfosa tokoh. Atau metamorfosa setting. Peristiwanya itu loh yang saya maksud. Yang penting itu malah. Oh, berarti fokus ke sana saja ya, Prof? Prof fokus ke sana saja ya. Iya, akan lebih banyak temuannya di situ daripada bingung soal alih wahana. Aku bingung alih wahana itu. Alih wahana itu seolah-olah dari puisi ke film, dari puisi ke digital itu alih wahana. Kalau ini kan cuma mengkonversi ya, atau bagaimana Ramayana atau Mahabharata ditafsirkan ulang oleh Imam Budi Santoso dan dia menulis puisi dalam menafsirkan ulangnya. Sebetulnya kan di situ aja toh. Iya. Nah, aku ngarani mengatakan itu bukan alih wahana itu loh. Makanya aku bingung dengan istilah alih wahana. Siap, alih wahana. Jadi lebih bagus ya kalau mau lagi spesifik tentukan calon datanya. Metamorfosa yang mana? Tokoh peristiwa gitu, Prof, tadi. Bisa, kalau menurut saya bisa mungkin tokoh ya paling di sini iya yang saya catat di sini kemungkinan tokoh sama peristiwa gitu, Prof. Sama peristiwa itu yang dimetamorfosakan. Tapi itu pun nanti metamorfosa yang mana yang kita pakai, pengertiannya kan banyak toh. Jadi bisa menurut A, menurut B. Kalau saya konsentrasi di situ jauh lebih mendalam kajiannya daripada kita nanti kemana-mana terlalu banyak yang kita bicarakan tapi serba sedikit eman-eman gitu loh. Jadi sebetulnya ini bagaimana sebetulnya sederhana tapi walaupun sederhana tapi ini persoalan serius. Bagaimana imam menafsirkan ulang, menulis ulang, dan kita mengatakan bahwa imam melakukan satu proses metamorfosis gitu toh terhadap kasus-kasus tertentu di dalam Ramayana maupun belakang Mahabharata. Tapi Ramayana itu kan ruang toh. Iya. Yang mana tokoh atau settingnya atau alurnya itu juga bisa. Jadi itu yang nanti kita jelas kita membicarakan sebagai data itu apa nanti. Menurut saya begitu Mbak Yosi. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Nah, terima kasih Bu Fitri.
Ya, sama-sama Bu Yosi. Terima kasih Prof. Aprinus. Tadi mungkin juga bisa jadi apa namanya gambaran gitu ya, gambaran kajian bagi rekan-rekan mahasiswa kalau sastra wayang itu memang sebenarnya punya ruang atau kesempatan yang besar untuk dikaji gitu ya. Tidak yang luas tapi sederhana tapi mendalam gitu sepertinya yang ingin disampaikan oleh Prof. Aprinus gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang lain masih ada yang mau tanya. Kalau imam, nah ini pergaulan saya dengan imam itu. Iman. Imam itu Imam Budi Santoso itu pencinta pakem. Iya. Dia tuh pencinta pakem dia itu. Betul. Nah, jadi metamorfosa yang pasti secara filosofi dia akan melegitimasi pakem ya kan, makanya metamorfosa ini dari mana ke mana gitu loh. Metamorfosis itu dari mana ke mana gitu loh. Jadi itu coba. Kalau kesan saya nggak tahu Mbak Fitri juga kenal baik sama Imam Budi Santoso ya. Nah, Yosi kenal baik nggak? Kenal baik nggak? Udah Prof, Mbak Fitri sama Pak Wahid, Prof, saya pembaca saja. Mas Wahid itu pasti kenal baik. Kalau Iya, bergaul orangnya itu bagus. kita tahu persis imam itu dalam tanda petik agak-agak pencinta pakem dalam tanda petik loh. Tulisan-tulisan dia kan mencoba menggali bahwa kecemasan dia itu justru begitu banyak orang seolah-olah tidak paham dengan pakem. Nah, tidak paham loh, bukan nggak mau tahu, tidak paham gitu. Ini tapi kesan saya. Nah, saya nggak tahu puisinya. Puisi-puisi. Saya termasuk penyuka tulisan Imam, walaupun secara akademik dia tidak tulisan akademik, tapi tulisan dia mendalam menurut saya. Jadi itu saya termasuk pembaca puisi dan esai-esai dia. Esai-esai dia kan bagus-bagus juga tuh Mbak. Apa Mbak Fitri judul-judul esainya bukunya Mas Imam? Banyak itu. Kalau dan judul bagus-bagus. Puisinya juga bagus. Aku tuh pencinta tulisannya Mas Imam sebetulnya. Makanya karena aku termasuk teman dekat dia ya. Aku dulu sering nongkrong sama dia dan seterusnya. Baik, terima kasih Prof. Aprinus. Masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya yang tanya. Saya yang tanya. Sambil menunggu. Tapi kita Dan sampai kita penasaran. pukul 3 seperti begitu. Iya, sampai pukul 3 aja aku juga tadi udah janji sama seseorang ya. Oke, satu pertanyaan ya, Prof. Iya. Satu pertanyaan yang aku rantau apakah ini nanti masuk ke ranah yang akan Prof ini juga. Kebetulan kan kalau saya sering melakukan kajiannya lebih ke arah digital gitu ya, Prof. Khawatirnya nanti riset-riset yang saya lakukan itu melenceng gitu dari riset sastra. Nah, ini salah satunya misalnya ada komik gitu ya, Prof, komik digital seperti itu atau komik biasa lah gitu. Merupakan menurut saya ketika jadi komik digital itu merupakan salah satu alih wahana. Kalau tadi Bu Yosi sempat menyinggung tentang alih wahana. Nah, di dalam komik itu kan yang muncul hanya teks-teks balon gitu ya, Prof. Tidak seperti di novel yang teksnya panjang, ada narasinya seperti itu. Nah, ketika kita mengkaji komik khususnya maupun komik digital yang itu apakah itu sebuah respon terhadap cerita-cerita pakem yang sudah ada, baik itu nanti persis ataupun nanti ada dekonstruksi atau pengubahan atau rekonstruksi di dalamnya, apakah ada Prof misalnya karena itu ada alih wahana, apakah ada misalnya batasan-batasan bahwa gambar yang ada di sana itu sudah dikesampingkan saja begitu atau gambar yang ada di sana itu membantu kita imajinasi kita atau membantu bagaimana kita mengulik lagi teks yang singkat-singkat di dalam balon dialog di komik itu, Prof. Khususnya komik karena saya cukup kebingungan kalau mungkin yang novel tone kemudian digital yang masih narasinya panjang tuh Insya Allah masih paham, tapi kalau komik itu memang agak kesulitan, baik itu komik digital maupun komik yang non digital. Mungkin bisa dicerahkan gitu, Prof. Kalau kajian sastra memang terutama verbal ya, artinya objek materialnya memang verbal dalam bentuk kalimat dan seterusnya, kata-kata, dialog. Nah, kalau komik itu visualnya menjadi data. Wow. Jadi visual itu visualnya itu sejauh mana, visualnya gambarnya. Okay.
data yang terintegrasi dengan verbalnya. Apalagi nanti ada dimensi warna, itu juga menjadi bagian dari data. Warna, ekspresi dan seterusnya. Ya, di gambar pun ada gambar diam dan gambar bergerak. Nah, nanti gambar bergerak jatuhnya film, gambar diam jatuhnya komik gitu loh. Nah, kita perlu punya perangkat tambahan, perangkat metodologis tambahan untuk menempatkan visualnya, visual itu gambarnya sebagai data. Jadi jangan dikesampingkan. Kalau dikesampingkan kan cuma dompleng sastra, kita cuma mengambil verbalnya. Kalau itu kan kajian sastra. Kalau saya sih menganjurkan kalau untuk kajian komik visualitasnya juga menjadi bagian yang terintegrasi dengan data. Oh, nggih. Tapi itu butuh satu metode tersendiri kan nggih, Prof? Karena mungkin tidak sastranya kan ada buku ada semiotika, enggak bisa terintegrasi sih. Ada buku namanya semiotika visual. Iya, siap. Jangan diabaikan gambarnya. Bingung. Ya. Ya, karena masih sering bingung sastra wayang komik wayangnya. Iya, kan sekarang banyak Prof komik-komik wayang seperti itu. Dari dulu juga ada, cuman yang digital ini sekarang mulai nambah. Bahkan mungkin di game-game sekarang tuh game wayang yang memang di sana ada story wayangnya juga gitu. Oke. Betul, iya. Nanti kapan-kapan nambah obrolan lagi nggih, Prof. Iya, mau aku nggak apa-apa kok. Nanti juga nanti tulisan ini juga kalau ya masih saya tambahkan lagi karena nanti saya juga dalam tanda petik bukan memberikan justru menjadi bagian dari catatan editorial saya. Dan ini Pak Yosi kan juga belum masuk tulisannya nanti. Oh, Yosi ini maksudnya hanya memperlihatkan bahwa begitu kompleksnya kajian sastra wayang. Oke, baik. Terima kasih Prof Aprinus untuk tanggapan jawabannya. Mungkin cukup ya Ibu Yosi? Cukup deh aku juga dari pagi ini. Wah, terima kasih Prof Aprinus ini di sela-sela kesibukan masih menyempatkan bersama kami. Mau sekedar bacaan, tapi jangan masih tertutup dulu Mbak. Kalau memang dibutuhkan tulisannya saya bisa share. Tapi kalau nanti saya titip tapi nanti akan saya revisi dan tulis ulang lagi, saya tambahkan sesuai dengan data-data tulisan teman-teman yang masuk di ISKI. Baik Prof, nanti saya kirimkan setelah jadi kumpulan saja nggak apa-apa biar dibaca oleh teman-teman. Oh ya udah gitu aja. Oke. Ya. Baik, terima kasih Prof Aprinus yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan. Terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu dosen yang telah bergabung bersama kami di sini. Semoga perbincangan kita yang sebenarnya ini waktunya sangat kurang ya Prof. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti kalau ada waktu lebih kita bisa ajak Prof Aprinus lagi untuk berdiskusi lebih banyak gitu saja. Oke. Ya, terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada banyak hal salah sikap maupun kata. Saya kembalikan kepada MC Bu Yosi Wulandari. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri telah memandu jalannya kuliah umum kita pada sesi siang hari ini. Selanjutnya sesi acara terakhir Prof Aprinus sebelum kita tutup, kami mohon Pak Wahid Eko Purwanto bisa berkenan untuk menyerahkan sertifikat elektronik secara virtual kepada Bapak Profesor Dr. Aprinus Salam. Kepada Pak Wahid dipersilakan. Sudah ditampilkan Bu Yosi? Oke. Kelihatan belum Pak? Prof, terima kasih atas kesempatannya, atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih Prof Aprinus menika sertifikatipun. Oke, thank you. Oke, makasih. Siap, Prof. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Aprinus. Terima kasih. Baik teman-teman semua, demikianlah kegiatan kuliah umum kita pada siang hari ini. Tentu banyak ilmu yang dapat dimanfaatkan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya, soalnya sertifikatnya masuk di emailnya masing-masing sudah tersedia di kolom chat tadi.
Makasih Bu Fitri, Pak Wahid semuanya. Teman-teman. Makasih Bu. Ya. Izin keluar. Mas Arif, makasih Mas Arif. Nanti unggah di YouTube ya. Ya, Bu. Izin keluar.